Ya, apa kabar? Baik, Mbak Dwi. Gimana? Iya, Mbak Dwi lagi feeling bad aja. Kenapa? Soal kerjaan, Mbak Dwi. Kerjaan lancar-lancar aja kan? Lancar sih, cuma sebenarnya ada capek aja. Capeknya apa? Capek sama sekitarnya. Yang nggak tahu ya, kayak kena sikut kiri gitu loh. Padahal kan gue senior di situ. Itu yang apa sih, bener sirik banget gitu kan. Jadi ceritanya, gimana ya? Udah capek, tapi udah sampai titik capek. Bosen dan sampai akhirnya dibuang. Oh kan, dulu kan ya kerjaan enak, segala macam, ruangan ber-AC, dan sekarang harus ada di produksi itu rasanya tidak menyenangkan, tidak enak. Jadi dimutasi kerja atau gimana? Dimutasi, tetap satu departemen, cuma dimutasi pekerjaannya ke lebih fokus ke produksi aja sebenarnya. Jadi tugasnya diganti gitu, iya. Pekerjaannya ganti, iya. Tapi departemen yang sama, iya. Di bawah naungan yang sama. Cuman maksud saya, kenapa ya gitu, kok cuma saya gitu loh yang maksudnya yang terus dipojoki ya, terus salah saya, kenapa sih bisa saya terus gitu kan? Kenapa di saat saya udah mulai baik, absen sudah membaik segala macam, malah kenapa ada pihak-pihak tertentu yang saya sih nggak tahu sih, saya juga nggak mau sujon, cuman saya sih mikirnya kok jahat banget sih gitu loh, dengan cara yang kayak gitu loh, mesti ngebuang gue. Kenapa nggak ngomong aja langsung gitu, dengan mengambil fakta dari mana-mana terus disampaikan ke atasan sampai akhirnya gitu ya. Sedih aja sih. Dan sekarang kerjaan saya entah lebih capek, cuman lingkungannya nyenengin sih, nyenakin dengan teman-teman baru yang enggak apa ya, saling bantu sih, enaknya seperti itu. Cuman rasanya kayak, lu gue mau sampai kapan di sini? Kalau misalnya gue di sini terus otak gue nggak berkembang gitu. Terus gimana ya, beli? Jadi satu sisi ada penolakan gitu ya, maksudnya nggak terima karena udah dimutasi gitu. Satu sisi lagi sebenarnya senang karena lingkungan yang baru, kelihatannya lebih oke lah ya, lebih orang-orangnya maksudnya lebih caring aja sih satu sama lain, nggak ada yang mojokin sana mojokin sini. Kalau misalnya saya kurang ini kurang itu, mereka yang bantu, mereka yang ini, terus lebih banyak bercanda sih sebenarnya. Cuman kalau udah ke produksinya lagi, udah nggak ini aja, udah apa ya, sama orang-orang operator produksi yang bawel cewek gitu. Saya nggak suka ada di lingkungan seperti itu. Saya nggak suka dengan maksudnya selalu bentak-bentak saya kalau saya tolak apa. Saya nggak suka gitu loh, karena awalnya kan lingkungan saya tidak di situ gitu. Kaget mungkin ya atau gimana sih, cuma berapa gitu loh. Satu sisi aku masih butuh kerjaan kan, satu sisi lagi gue gak betah di sini. Iya mau gimana gitu loh. Dengan apalagi tambah sama kata-kata manajer yang, kamu kan dibuang, kamu kan begini, kamu kan pesta, katanya dia lah terima. Kayaknya kesannya sangat menjatuhkan sekali gitu loh. Kayaknya gue gak bisa berkembang ya. Terus gimana, apa sih yang gue lakuin gitu loh biar gue tetap nyaman kerja di situ dan menghilangkan omongan-omongan yang tadi gitu loh. Cuman orang tuh ngelihat atas tuh masih, mereka tuh masih mikirnya yang dulu gitu kan. Yang dulu tuh yang kayak gimana? Iya, orang itu suka bolos, suka mau kerjanya saya enakin, masih suka telat segala macam. Nah sekarang pun aku udah berusaha biar nggak telat tuh, pokoknya udah berusaha semaksimal mungkin biar gimana biar nggak telat kerja, dan absen sudah membaik gitu kan, jam masuk juga udah mulai membaik. Nah tapi kenapa sih mereka tuh masih punya pikiran negatif? Aku tuh
Lalu kapan sih mau ngeliat sisi gue sebenarnya gitu, mau lihat usaha gue, jangan yang jeleknya aja gitu loh. Yang gue juga nggak mau dilihat juga sih, maksudnya itu sebenarnya itu maksud apa, itu mah cara pandang mereka terhadap saya gitu kan, kalau lu bilang juga gitu loh, udah biasain sih orang kayak gitu, ini sabarnya juga nggak cukup. Jadi pertama di mutasi kerja itu pasti ada sebabnya. Nah, Menovi sendiri tahu nggak sih, dari Menovi sendiri tahu nggak sih sebabnya kenapa akhirnya dimutasi? Tahu, karena sering telat, absen tidak Bagus lah ya, tidak bagus, pekerjaan katanya tidak bagus. Kenapa pekerjaan tidak bagus? Kenapa cuma saya di pojokan? Sedangkan saya kerja berdua, kita tim. Kenapa cuma saya yang dipojokin? Kenapa nggak partner saya juga gitu loh yang dilibatkan di situ, maksud saya? Kenapa sih cuma saya yang masalah? Tapi partnernya juga sama gitu, maksudnya posisinya kondisinya sama atau nggak partnernya, maksudnya apakah sering bolos juga, absensi nggak bagus atau gimana? Sama. Mungkin absen lebih bagus dia 80%, cuma kan kalau dari jam masuk pernah dia tepat waktu gitu kan, nggak pernah, malah dari track recordnya waktu itu di summary dia jadi urutan kedua yang sebentar. Jangan aku nggak pernah telat. Tapi kenapa sih yang disebut itu selalu gue kenapa gitu? Tahu dari mana kalau yang disudutin tuh maksudnya dia juga nggak disudutin atau gimana, itu tahu dari mana? Ya taunya tiba-tiba dari abis cuti saya dipanggil, Toto dapat kabar kalau saya dimutasi. Kok kenapa gitu kan? Ya mereka bilangnya katanya kerjaan itu begini, kerjaan itu A, kerjaan itu B. Saya ngomong, Mbak, saya kan kerja partner, kenapa cuma saya yang di pojok ini? Nggak disudutin, nggak diiniin. Terus mereka cuma soal yang bilang, enggak kok semuanya sama, nggak ada yang disudutin. Mungkin kenapa cuma yang dipanggil cuma saya, kenapa tidak partner saya juga ada di situ gitu loh. Maksudnya kan ya dia juga nggak ngerti gitu, kenapa sih cuma gue gitu loh ini yang dimutasi. Tapi setelah dimutasi gimana kondisi kerjaan, kan tadi bilangnya lebih baik. Ya mungkin, cuma orang-orangnya lebih care, lebih enak kan dibanding sebelumnya. Kalau misalnya memang ternyata toh sekarang lebih baik, kenapa jadi masalah? Pekerjaannya yang ya masalah, orang-orangnya sih enggak, pekerjaannya aja yang masalah. Jadi kalau boleh di skala priority, lebih milih kerjaan yang oke dan dengan orang-orang yang tidak oke, atau sebaliknya orang-orang yang oke dengan pekerjaan ya yang mungkin tidak terlalu oke atau bahkan nggak suka gitu. Lebih mana sih, lebih mending mana gitu kalau misalnya disuruh milih? Lebih kerjaan oke kali ya, maksudnya lebih masing-masing aja jatuhnya gitu loh. Kerjaan gue yang bagus ya gue kan dapat reward mungkin kan. Kalau yang sekarang kan gengsi sih kali ya, kalah gitu kan, mungkin yang dari office ke produksi dan kayak gimana ya belum bisa menyesuaikan aja sih gitu kan. Mesti ada kayak, menurut Menovi sendiri ada masih kira-kira pihak luar yang ikut berkontribusi atas termutasinya? Ada. Jadi gimana ya, panjang ya ceritanya ya. Jadi kayaknya tuh salah menggebu-gebu malah ya segala macam gitu. Artinya pengen gua aprokin satu-satu, pengen gua lu apa sih, ada satu salah apa sih sama lo sama itu, cuma udahlah dipendam dan akhirnya lama-lama ketahuan. Motivasinya waktu itu jadi sebenarnya ada seorang chief, mereka punya hubungan sama operator gitu kan. Gimana caranya adiknya yang kuliah itu tidak kerja di produksi, namanya Mia. Maksudnya gimana tuh Pak,
biar nianya nggak kerjain capek kayak gini, dia kan kuliah segala macem gitu kan, masa kerjanya di produksi kayak gitu segala macem. Akhirnya dibuatlah saya sebagai kambing hitamnya ternyata gitu kan. Karena kan saya awalnya tadinya langsung ujiannya sama satu orang partner saya ini kan yang jaga saya gitu loh. Akhirnya lama-lama ada yang ketemu teman lama, gimana kabarnya di sana, iya enak segala macam, gimana kabarnya di situ, saya kembali lagi, iya ternyata paling ya yang kayak gitu gitu, menghalalkan segala cara buat masukin sininya di real meter. Hah? Sorry, kok dia? Iya, jadi dia tuh dihasut sama kakaknya dia ada di sana gitu. Jadi saya tuh kali masuk Pak Wahyu dan Pak Wahyu bilang sama manajer aku, dan akhirnya ya terjadilah kayak gitu. Aku limitasi dan gantinya dia. Dan ya kalau misalnya ada masalah apa-apa kan, saya pikir kan kayaknya nggak ada masalah apa-apa deh. Toh cuti kan di ACC sama manajer saya sendiri dan gantinya kan ada. Kenapa pas masuk saya di mutasi kan? Loh, ada apa gitu? Dengan alasan yang kayaknya nggak masuk akal banget sih gitu. Jadi ada apa ya, konspirasi gitu kali ya yang kayak ada apa ya, kok kayak dibikin gitu, kayak rekayasa aja gitu loh. Sampai kok jahat banget sih, masa lu nggak pernah bikin dosa sama dia deh, kok dia tega kayak gitu aja. Cuman alhamdulillahnya udah ada balasannya sih. Dia makan uang kesehatan, makan uang gaji karyawan yang sudah resign selama 8 bulan, dan itu dia udah out dan sekarang dia sudah out. Dan tapinya saya masih nggak terima aja posisi saya ditempatin sama dia gitu. Kayak yang sekarang malah kalau ketemu tuh malah yang gimana ya, gede kepala aja sih, kayak orang tahu aja gede kepala banget sih gitu kan, songong aja kayaknya, kayak gitu lah pokoknya. Yang nyampein itu, yang nyampein tadi tuh, yang nyampein apa, bahwa ini tuh ada konspirasi yang dengan B dengan C, itu tuh emang kata-kata orang itu bisa dipercaya? Seberapa akuratkah gitu? Mungkin memang bisa jadi kan, kalau menurut saya, kalau misalnya saya nggak terlalu kenal atau nggak deket sama orang itu, saya nggak akan terlalu percaya. Saya sih percayanya karena dia kan kita juga kan kerja bareng dan tiap hari ada di situ. Walaupun dia tidak satu departemen sama saya, dia QC, saya laborat, tapi kan dia kan tiap hari kerjanya nebeng di tempat saya. Maksudnya dalam arti nebeng kayak dia tes tempat aku yang ngerjain bareng-bareng sama dia, ya otomatis satu hari ya pasti ketemu dan pasti ada ikatan kerja kan sama ini, ya begitu sih. Jadi ya tiap hari dia ada di sana, ya nggak mungkin lah kalau nggak tahu apa-apa yang ada di situ. Nanti bisa dipercaya gitu Iya. Sumbernya gitu. Iya. Nah, setelah mengetahui hal itu, apa yang ada di benak Mbak Novi gitu? Sakit, shock. Gila jahat banget dia. Masa sih, kok parah sih Rizka, kok gitu sih gitu kan. Ya udah, lagi dalam disipi nggak apa-apa, itu orangnya juga out lah. Out kenapa? Dia kan makan gaji karyawan yang udah out gitu. Jadi apa sih? Akhirnya dia yang ambil gitu kan selama 8 bulan itu kan gila sih banget. Tapi ya gini ya, balasan Tuhan tuh ya, maksudnya nggak perlu gue yang sibuk ngebales, tapi balasannya ternyata jauh lebih parah dari yang diri saya bayangkan gitu ternyata ya. Cuman masih apa ya, nggak terima sih, cuma selalu disupport sama mereka teman-teman saya yang baru gitu. Udah sih di sini aja enak ya sih, dia pikir gitu kan. Cuma udahlah, mungkin ya dengan berjalannya waktu juga menerima. Bentuk apa ya, bentuk
tidak terimanya itu kalau misalnya dari perwujudan sikap nyatanya gitu, sikap nyata kalau dia tuh nggak terima gitu, ditunjukin nggak sih ke orang-orang, terlebih yang bersangkutan nih, ditunjukin nggak sih kalau siapa? yang tadi maksudnya yang Kan udah yang berkonspirasi. kan sudah nggak pernah ketemu lagi ya Oh, dari nggak situ. Cuman kalau dari yang punya pikiran seperti itu tawahi lah istilahnya. Aku masih Kalau itu siapa, manajer ya? manajer yang bias yang dari 12 gitu lah pokoknya. Dia yang nyampein ke manajer saya. Itu menurut saya sih masih kalau ketemu masih sangat serius. Saya sangat sering membuka sana. Tapi si beliau itu merasa nggak sih kalau misalnya memang oh gue sini sama lo karena lo tuh udah kayak gini sama gue gitu. Menurut Mbak Novi dia ngerasa nggak sih? Mungkin karena dia ngelihat dari jauh, dia udah nyengir langsung kayaknya kembali ke muka semula gitu. Jadi dia udah mau senyum sama saya pas papasan, ketika dia sudah deket saya buang muka ya mau senyum kembali, nggak bisa. Dan kalau misalnya terus-terusan menunjukkan sikap kayak gitu, kira-kira baik nggak sih? Buat kedepannya, buat maksudnya kayak kalau kita kerja kan alangkah lebih baik kalau akur sama semua orang gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Novi memilih untuk bersikap terus seperti itu sama sebagian atau beberapa orang, kira-kira buat diri sendiri tuh gimana? Maksudnya nyamankah dengan tetap bersikap seperti itu? Nyaman aja sih, Nyaman karena aja. sih udah nggak apa ya, kalau gue nggak ada disalahin sama lo dan nggak ada berhubungan sama lo, jadi ya buat apa gue udah baik-baik aja. Tapi kan kalau kayak tadi manajer itu kan levelnya masih manajer, sometimes kita masih butuh ACC dia atau tidak, apa nggak butuh sama sekali? Tidak ada, sudah tidak ada hubungannya sama sekali sama dia, dan saya rasa kalau ada ada hubungannya pasti juga mau itu sama kamu. Tapi dia punya wewenang buat minjam-minjamin orang, mutasi. Tapi kan saya bukan di bawah naungan dia, Udah nggak di bawah naungan udah dia. nggak di bawah naungan dia. Oke. Terus untuk kedepannya, sekarang kan kondisinya memang sudah seperti ini. Kondisinya memang udah dimutasi dengan satu dua hal, terus mau nggak mau harus terima, walaupun kalau boleh milih mah nggak mau gitu ya. Iya. Kalau boleh milih nggak mau, biarpun di tempat yang lama, posisi yang lama, orang-orang yang tidak terlalu bersahabat tapi kerjaan oke. Dan sekarang orang-orangnya yang oke tapi kerjaan yang kurang nyaman. Sekarang menyikapinya gimana dengan kondisi yang sekarang? Jalanin aja, jalanin aja deh gitu kan. Satu apa, kata saya masih butuh pekerjaan, saya masih butuh uang, jadi ya sudah, terima saja walaupun ya mungkin sometimes ada yang melihat kerja keras dan usaha saya sih gitu aja. Tapi sejauh ini, saat ini masih ada masih hal-hal yang bikin masih ada masih hal yang sedikit banyaknya bikin nggak nyaman? Bikin nggak nyaman Apa dari sisi orang si A, si B, si C nggak terhadap ada kerjaan? sih, nggak ada sih. Gimana ya, mereka bantu banget sih. Kalau di tim kerja saya sih membantu sekali, cuman kalau yang bikin nggak nyamannya ya operatornya aja sih. Cuman kadang-kala kata saya sih udah itu biasa aja gitu. Mereka kan kerjanya pakai tenaga, jadi kan kalau ini kan suka kepancing emosi ya wajar, kan kerjanya pakai tenaga bukan pakai otak. Kalau kamu menyikapinya sama kayak mereka, berarti kamu gak ada bedanya sama mereka. Oke, jadi gitu jadinya. Terus jadi ya sudah diterima aja. Jadi sekarang sih pikirnya kalau kerja nyaman ya udahlah gitu kan, mencoba menerima aja sih, insyaallah. Emang kalau bedanya kerjaan yang dulu sama yang sekarang itu apa? Coba Sebenarnya sama-sama kerja, maksudnya dimanapun kita kerja, kalau kita kerjain dengan benar-benar kan kadang ya ya udahlah lama-lama juga oke gitu, lama-lama terbiasa, bahkan beberapa orang rela untuk nolak kerjaan yang lain cuma karena kenyamanan gitu. Nah kalau misalnya sekarang kerjaan yang gak nyaman, emang bisa bertahan?
Ya, makanya itu. Nah, gimana? Nah itu sampai kapan gitu gue bertahan kayak gini gitu. Cuman nggak ada pilihan lain gitu loh. Ya itu aja harus dijalani satu-satunya, kecuali mungkin ada pilihan atau satu dua pilihan lain mungkin saya mau coba gitu. Cuma sampai sekarang tuh belum ada. Pilihan itu nggak ada, nggak dicari, Udah atau gimana? dicari dan udah berusaha tapi belum ada hasilnya. Carinya gimana? Job street. Oh, maksudnya berarti di sini pilihan yang dimaksud di sini adalah cari kerjaan lain. Seperti itu maksudnya kayak gitu. Karena kan belum ada sih, belum ada yang gimana ya, belum ada yang gajinya belum ada yang sesuai dengan sekarang kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Basicnya sih gaji ya, salary. Di sini kerja seperti ini tapi bisa dibilang lumayan. Ya gitu deh. Jadi faktor salary ya, di mana-mana utamanya adalah salary. Nah, kalau misalnya nih ada tawaran yang lebih lagi, tapi dengan kondisi kerja yang tidak jauh lebih nyaman juga, gimana? Kayaknya lebih baik tempat lain deh. Dengan kondisi yang tidak nyaman juga. Iya. Kenapa alasannya? Apa ya? Fight-nya aja mungkin ya yang dicari itu karena kerja kan kita cari uang kan, bukan cari muka. Iya, jadi kalau misalnya ada yang lebih oke, lebih oke salary-nya walaupun tidak senyaman yang sekarang, ya itu kan fighting dari pekerjaan tersebut gitu. Jadi ya kalau ada yang lebih baik ya mendingan out. Berarti untuk saat ini mungkin ini ya, jalanin yang ada dulu, terus ya sambil cari lagi. Cari-cari dan tetap mencari-cari. Emang sebenarnya kondisinya apa sih yang berbeda antara pekerjaan yang lama sama yang sekarang? Kan satu departemen kan? Yang bikin nggak nyaman di sini tuh apanya gitu? Orangnya jelas jauh lebih baik gitu. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja pun orang-orang itu kan termasuk lingkungan kerja. Tempatnya apa ya? Tempatnya Kenapa tempatnya? tempatnya itu kayak apa ya, dari Baduy tau adhesif. Baduy tau adhesif ya, lem Chemical gitu. Chemical itu kan kalau kita itu kan kita kan bikin chemical, kita kan bikin chemical kan dari adhesif itu dari beberapa chemical, dari beberapa bahan kimia. Itu kan kalau dihirup terus sama kita kan kesehatan kan dampaknya gitu loh. Walaupun kita pakai masker dan pakai sarung tangan dan tetap sih aku rasanya di sini udah kelihatan gitu loh, kayak di sini udah mulai kayak bintik atau apa gitu. Oh, efeknya jadinya ya gimana ya, kalau lama sih wah kalau misalnya enak sih enak gitu, cuman tapi kok kesehatannya kok kayak lama-lama ada cuma bisa sesek aja sih. Sama apa segala macam kesehatannya sih nggak ini, karena kita kan kerja di ruangan yang penuh chemical gitu kan, jadi ruangan ruangan 4x5 meter dan isinya semua chemical kalau dibuka dari tempatnya kan aromanya kan sangat menyengat sekali dan aromanya bau banget gitu tuh. Dan itu bikin apa ya, usaha apa sih, maksudnya kayak pernah protes nggak, maksudnya ke atasan atau ke shift yang tadi, kenapa sih gue dipindah gitu? Ini tuh nggak nyaman lokasinya, sedangkan sebelumnya di office ya, di office gitu. Terus kenapa sekalinya dipindahin tuh yang istilahnya nggak pas lah gitu dengan sebelumnya kita
admin gitu segala macam, terus tiba-tiba pindahnya ke tempat yang produksi gitu. Iya. Pernah komplain nggak apa sih usahanya, misalnya usaha untuk nunjukin kalau gue tuh nggak terima lo gitu, atau Iya, usaha untuk udah. Kamu introspeksi aja, kamu kalau mau kerja ya jalanin aja, mau gak mau kayak gitu. Malah jawabnya yang lebih gitu ya udah deh, apa yang malah bikin kamu drop gitu loh jawabnya. Jadi udah nggak usah nanya gitu kan, daripada dijawabin kayak gitu lagi, udah coba jalanin aja. Tapi apa yang diomongin sama mereka itu benar nggak sih, maksudnya dan nantinya sendiri terima nggak sih atas apa yang mereka bilang gitu? Ya udah sih introspeksi aja, ya udah sih terima aja, kalau lo mau kerja ya lo kerja, lo terima gitu. Maksudnya menerima atau enggak gitu apa yang mereka ucapkan Ya gitu. enggak dong, nggak terima. Kenapa nggak terimanya? Ya maksud aku ada nggak sih bahasa yang lebih enak dari itu gitu. Jangan kayak gitu, jangan kayak saya dibilang pepesan. Ibu Dim itu udah nggak mau pakai kamu kan, kesannya apa ya? Itu yang bilang orang yang sendiri atau ada yang nyampein lagi? Ya itu, jadi kan laboratorium itu kan dipisah jadi dua kan, laboratorium prosedur dan clinical bonding. Dan mereka punya pasarnya masing-masing. Jadi saya waktu itu masih di bawah naungan laboratorium prosedur, terus dibuang ke technical bonding, laboratorium technical bonding. Jadi manajer sama Kak Badawi itu, senior manager itu bilang kayak begini tuh udah ngomong ke kamu itu pepesan, udah lah terima aja kalau masih mau kerja, kalau nggak mau ya nggak apa-apa kayak gitu. Nggak mau apa-apanya itu artinya apa? Secara nggak langsung nyuruh resign kan atau gimana? Iya, mungkin. Terus tanggapan kamunya gimana pada saat itu? Menanggapi omongan mereka, nangis di depan mereka? Terus? Ya buat aku nangis, katanya itu nggak bakal mau balik keadaan. Ya udah, daripada itu ya udah mereka ngomongnya nanti kan saya diam, ya udah ikutin aja. Berarti saat ini kalau saya boleh sedikit kutip ya, secara nggak langsung sebenarnya kerjaan yang sekarang itu jauh lebih baik, lingkungannya, maksudnya orang-orangnya, cuma dari sisi kerjaannya sendiri itu nggak nyaman, ya kan? Iya. Nggak nyaman, kerjanya jadinya jatuhnya nggak enjoy. Iya. Nah, sedangkan sebelumnya pekerjaannya itu nyaman, tapi kondisi orang-orangnya memang kurang bersahabat. Iya. Untuk saat ini pilihannya, kalau misalnya saya minta Mbak Novi untuk menentukan pilihan misalnya 1 sampai 3 atau 1 sampai 5, ada berapa pilihan sih yang bisa diambil sama Mbak Novi saat ini untuk ya udah kondisinya sekarang seperti ini, yang harus gue lakuin 1, 2, 3, 4 apa sih kali? Ya nunjukin lagi kalau misalnya oke, pesan saya lebih baik dari kemarin. Saya udah nurutin semuanya yang bapak mau. Saya udah nunjukin sikap baik saya. Saya sudah ngikutin semua peraturan dan SOP yang ada di sini. Dan ya udah saya udah mau berubah, dan kalau masih ngomong kayak gitu lagi, mungkin ya udah mau pergi, udah mau resign. Dan sampai saat ini sih dari yang pilihan itu udah 3 ya, dan manajer saya pun udah yang mati gitu loh, membandingkan kamu jangan kayak gitu ya, nanti kamu saya pindahin lagi loh, kayak gitu. Oke, jadi lebih baik jadi deh gue mendingan baik-baik di sini aja, benerin diri di sini gitu, biar ya maksudnya biar jangan pindah kemana-mana lagi gitu kan, ya udah ya gitu, sampai nanti ini yang lebih baik tapi mungkin sama Anis. Berarti efeknya ke diri sendiri apa yang Lebih bertanggung jawab aja sih, lebih bertanggung jawab, lebih on time, malah harus udah ada dulu gitu, jadi lebih teratur aja sih hidup teratur. Ya, berarti boleh dibilang nggak sih kalau ternyata dimutasi jauh lebih baik? Jauh lebih baik. Terus kalau misalnya ternyata memang jauh lebih baik, kenapa nggak menerima? Kenapa? Terus kaget.
masih masih kaget aja masih sih, adaptasi. masih beradaptasi sama lingkungan bukan lingkungan baru ya, sama tempat yang baru yang biasa sekarang pakai kipas angin gimana ya. Iya, proses penerimaan itu kan gak gampang ya. Iya, Menerima itu kan butuh waktu. Mungkin yang saya tangkap ya, mungkin saat ini memang masih butuh proses dan yang lainnya. Dan Mbak Novis ini juga bilang mengakui hal itu kan. Nah, kalau memang toh jauh lebih baik, mungkin yang dirasain Mbak Novis saat ini kan lingkungan oke-oke aja kan, nyaman-nyaman aja kan. Mungkin dengan itu nanti seiring berjalannya waktu akan apa ya, membawa atmosfer yang lebih baik juga buat kerjaannya. Tapi kalau memang ternyata mau cari yang baru tadi ya, mau cari yang baru, mungkin saat ini masih dilakuin, masih dilakuin. Harapannya apa sih dengan cari, jadi lebih besar kemana? Lebih besar ke yang baru kah, atau lebih besar ke bertahan aja deh di sini? Bertahan dulu. Nah itu dia, nggak nyaman, nggak enak sama kerjaan, tapi pas cari, maksudnya dikasih pilihan buat cari yang lain, tapi lebih milih buat bertahan kan? Itu artinya apa? Pelin-pelan ya, Pelin-pelan. masih galau, pelin-pelan ya sih, Masih galau, masih masih pelin-pelan. pelin-pelan. Nah kalau misalnya masih galau, masih pelin-pelan, kira-kira yang bisa nenangin hati Mbak Novi sendiri untuk saat ini apa? Teman-temannya ada di situ, Teman-temannya. jadi yang kan kalau misalnya lagi sama kerja, ih capek tahu bolak-balik mulu gitu. Sabar, aku juga lebih capek kayak gitu. Dia kayak kayak aku juga lebih capek tahu gini gimana bisa ayo dong jangan jalan ini gitu kan, jalan maaf kayak aku biar ini biar langsing gitu kayak gitu. Mereka yang motivasi terus sih, jadi naik lagi gitu kan. Ya yang gitulah, mereka juga baik-baik dan apa ya, ada ya orang yang masih tulus kayak gitu ya, masih mau memotivasi segala macam gitu ya. Syukur sih punya teman-teman yang nggak munafik aja gitu. Berarti hikmahnya dapat. Apa hikmahnya? Dapat teman-teman yang yang beneran tulus. yang beneran tulus, walaupun mereka istilahnya dari kampung, cuman ternyata mereka lebih tulus ya, mereka lebih nggak munafik ya. Jadi kalau ngomong apa, kalau aja anaknya gue, jadi nggak ada yang ngomongin di belakang gitu. Enaknya seperti itu sih. Terus apa lagi hikmahnya? Yang tadinya awalnya diproduksi sering berantem soalnya malah sekarang jadi sahabat jadi sering bercanda sama mereka gitu loh. Jadi mereka juga ngomongnya udah gak nyolot lagi karena mungkin kerja sini baru benar kalian. Ya udahlah gitu. Cuman masih pengen cari yang baru, gengsi kali ya. Kalau ditanya sama temen, mau kerja di bagian apa sih, kayaknya so ngomongnya mau bagian mixing, ngaduk olem kan gak lucu gitu. Mungkin diganti pemilihan katanya. Itu tuh departemennya apa? Lem. Nah bisa diganti lem kan? Iya sih. Di dalamnya ngapain aja gitu kan. Saya sih bilang kebanyakan bohong ya. Oh iya, Lebih kalau bohong tuh gimana sih rasanya ke diri sendiri? Misalnya hari ini ngomong gitu, terus oh ya gue kerjanya ini loh, bukan ini, gini, bohong dalam artian itu efeknya ke diri sendiri apa sih? Karena kan kebohongan satu akan menimbulkan kebohongan yang lain. Nah kalau misalnya jujur, kenapa? nantinya mereka ngeledekin dong. Ngeledekinnya gimana? Iya, kayak temen-temennya biasanya cowok sih ya, yang kadang mulutnya suka ember segala macem. Ini dia yang ngajak olem, bawa olem segala macem gitu. Bisa dialihin, pernah nggak nyoba gitu? Maksudnya kalau misalnya ngomong ngebahas apa terus dialihin sama apa gitu biar jadi lo kerjanya apa gitu? Aduh, gue dokter sepatu gitu. Apa ini apoteker aja istilahnya. Apoteker ngapain gitu kan? Ya milihin olem yang bagus apa, bagus sepatu. Terus itu, oh kayak gitu. Iya, kayak jadi campur gitu. Obat ini, kayak semikan ini di mix gitu kan, diaduk kayak gitu. Sampai kita
gitu aja sih. Cuma Tapi kalau buat kita orang awam, saya nih yang dengar, saya kan nggak ngerti nih. iya. Kalau buat saya orang awam, oh cairan ini apa chemical ini campur ini kayaknya intelek banget loh gitu. Kalau saya nih, karena kan saya orang awam kan, mikirnya orang yang berhubungan sama chemical udah pasti harus tahu komposisi, udah pasti harus tahu takaran bla 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 segala macam. Itu kayaknya nggak sehina itu deh, maksudnya nggak seburuk itu gitu loh. Jadi mungkin pemilihan kata, jadi kalau buat orang awam justru mikirnya ih keren ya di laborat gitu, sedangkan orang-orang di laborat kan harusnya orang-orang yang IPA banget kan gitu. Jadi maksudnya bawa diri sendiri buat naikin diri sendiri, maksudnya buat iya kayak gitu sih. jangan Tetap aja boleh kan. itu kan bagi orang yang tahu. Iya sih, cuma ya udah lah ya. Berarti tadi balik lagi masalahnya apa? Gengsi. Gengsi mengakui ya. Gengsinya tinggi. Betul. Nah, untuk ngalahin gengsinya sendiri gimana? Biasa aja sih kan gimana ya? Main gengsi itu ada sudah teman sekolah yang dia kerjanya di office, di accounting gitu kan. Tadinya yang dia tahu saya jadi admin di sana, tiba-tiba ketemu, lo ngapain di sini? Dayus kayak gitu. Ngapain lo? Ya udah sih gue dibuang gitu kan. Ya udah sih sebenarnya, udah sih terima aja. Yang penting kita kalimat tetep kan guys ya. Ini jangan bilang lo kayak gitu. Kenapa lo bilang malu lo kayak gitu? Nggak malu sih, gimana ya? Ya udahlah, aja masuk kayak gitu. Berarti kalau misalnya gini tadi kan ya udah sih gue dibuang gitu, itu kan yang mensuges orang-orang buat berpikiran rendah kan dari kalimat Mbak sendiri. Coba kalau misalnya, oh iya gue dibutuhkan di bagian sana, gimana? Kalau mau, kalau dari ini ya enggak, karena yang enggak semua orang bisa di sana, bisa dong. Nah, maksudnya balik lagi ke pemilihan kata gitu, maksudnya bukan berarti, maksudnya kan udah pernah juga untuk mencoba-nyoba, maksudnya memilih kata, maksudnya ya udah di pemilihan kata kan memang bagus, jadi interpretasinya beda, setiap orang kan beda, pemilihan kata setiap kita mengucap A, di orang yang satu persepsiinnya A, di orang yang satu B kan beda-beda. Jadi balik lagi gengsinya yang harus diturunin. Caranya gimana? Tahu sendiri kan gimana caranya, tinggal dilakukan, tinggal dilakukan aja. Nah, udah semuanya sebenarnya apa yang Mbak Novina salahin, sebenarnya Mbak Novina juga tahu solusinya apa. Sebenarnya juga tinggal dijalanin, semuanya udah ada di otak, tinggal dilakuin aja. Masalahnya mau atau enggak. Masalah dari kerjaan tinggal menerima aja. Kalau kita menerima, rasanya akan lebih gimana rasanya. Nah, saya dari tadi cuma mengulang-ulang aja loh sebenarnya. isi Awalnya Mbak Novi omongin. Jadi sebenarnya Mbak Novi itu tahu sebenarnya apa potensi diri sendiri, cara mengembangkan diri sendiri biar nggak terkesan rendah. Karena yang merendahkan diri sendiri kayak diri sendiri. nah itu tahu. Udah dibalik-balik lagi sebenarnya. Nah itu dia, udah bolak-balik sebenarnya. Sebenarnya emang harus ada cermin sih untuk melihat diri sendiri ya kan. Nah itu dia, ya udah lama nih, udah capek kan ngomong, udah capek. Oke deh, nanti kita lanjut lagi, mungkin kita bisa kalau misalnya nanti butuh lagi mungkin bisa kontak lagi lah ya. Untuk hari ini mungkin kita sudahi dulu. Terima kasih sudah berkunjung ke sini. Iya, sama-sama ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil hari ini. Terima kasih. Iya. Hati-hati di jalan